Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Salam sukacita, salam semangat buat kita semuanya. Bersama dengan saya, Pendeta Jerry Mantik, dalam vlog singkat, perkuat dasar iman Kristen. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebuah rumah akan dikatakan kokoh atau kuat itu dilihat daripada fondasinya atau dasarnya, bukan dilihat daripada cantiknya cat yang dipakai, tetapi dilihat dari fondasi rumahnya. Baru rumah itu baru dikatakan kokoh atau kuat. Nah, demikian juga dengan orang percaya, menentukan imannya kuat dan tidak mudah goyang, tidak mudah terpengaruh, itu dilihat daripada pengetahuan dasar akan Alkitabnya dan pengenalan akan Kristus yang benar melalui Alkitab. Nah, apa itu Alkitab? Alkitab adalah kumpulan ilahi yang ditulis oleh manusia berdasarkan ilham, atau dalam bahasa Yunani adalah theopneustos daripada Allah. Nah, kata Alkitab di sini berarti adalah kumpulan daripada kitab-kitab. Jadi yang Alkitab kita tadinya itu belum berupa Alkitab yang kita pegang sekarang. Masih dalam bentuk catatan-catatan, kitab-kitab. Jadi belum disebut Alkitab. Lalu banyak mengalami proses yang namanya pengkanonan atau yang disebut dengan kanonisasi, ya. Nah, lalu kitab Perjanjian Baru juga banyak mengalami yang namanya konsili-konsili, ya, rapat daripada bapak-bapak gereja, dan akhirnya jadilah Alkitab. Yang dimana kitab Protestan itu ada 66 kitab. Ada PB 27 kitab, dan Perjanjian Lama 39 kitab, dan rekan kita Katolik itu ada tambahan 7 kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Nah, jadi PL mereka ada 46 dan PB mereka ada 27. Jadi total semua 73 kitab. Nah, secara garis besar Alkitab ini terbagi dua, seperti saya bilang tadi, ada PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama ini banyak mencatat kisah-kisah atau peristiwa penting seperti awal dari penciptaan, kehidupan manusia, dan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Nah, lalu Perjanjian Baru ini berisi garis besarnya tentang kehidupan, lalu ajaran-ajaran, lalu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi Alkitab ini diilhamkan oleh Allah atau di theopneustos dalam bahasa Yunaninya, ya, diilhamkan. Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 3:16. Di sana dikatakan segala tulisan yang di theopneustos oleh Allah atau diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi Alkitab ini diilhamkan Allah, ditheopneustoskan oleh Allah. Nah, lalu ditekankan lagi atau diperkuat lagi dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 menyatakan bahwa nubuat Alkitab tidak berasal dari kehendak manusia, tetapi orang-orang berbicara atas nama Allah karena mereka didorong oleh Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu, Alkitab ini adalah dasar atau fondasi iman daripada orang-orang percaya, orang Kristen. Dan Alkitab ini diyakini sebagai firman Allah, ya. Alkitab diyakini adalah firman Allah. Nanti kita akan bahas lagi dalam doktrin bibliologi yang mengajar tentang doktrin Alkitab.
Di sana kita akan panjang lebar bicara tentang bibliologi, ya, tentang Alkitab. Nah, Alkitab ini diyakini sebagai firman Allah yang ditiopneustoskan oleh Allah kepada para penulisnya. Yang kita tahu kurang lebih ada 40 sekian penulis, dan penulisan Alkitab ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 1600 tahun lamanya proses penulisan Alkitab ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Alkitab menjadi salah satu dasar iman Kristen, ya kan? Mengapa Alkitab menjadi salah satu dasar dari iman Kristen? Karena Alkitab merupakan sumber ajaran kebenaran dan iman. Kedua, mengapa? Karena Alkitab menjadi pedoman hidup, standar, etika, dan arahan rohani. Ya, yang ketiga, Alkitab menjadi dasar pengakuan iman dan praktik ibadah. Dan yang selanjutnya, Alkitab menjadi otoritas tertinggi bagi umat Kristen. Dan yang selanjutnya, kenapa Alkitab menjadi salah satu dasar dari iman Kristen? Karena Alkitab menjadi sumber pengetahuan sejati dalam pendidikan Kristen. Dalam Roma 10 ayat 17 bilang begini, berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita boleh terbentuk ketika kita terus menggali kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Nah, selanjutnya, bagaimana Alkitab dapat memperkuat iman Kristen? Yang pertama, membaca Alkitab itu dapat memperkuat iman dan mendorong pertumbuhan rohani. Yang kedua, membaca Alkitab dapat membantu mengenal Allah secara mendalam. Dan yang ketiga, dengan kita membaca Alkitab itu dapat membantu mengalami transformasi pikiran dan hati. Yang tadinya kita tidak percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan kita membaca itu kan mengalami transformasi pikiran dalam hati kita. Dan yang selanjutnya, Alkitab, dengan membaca Alkitab dapat membantu berkomunikasi kita dengan Tuhan, ya, dengan apa yang terkandung di dalam Alkitab. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencari Dia, membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, dimanapun berada, demikian vlog singkat perkuat dasar iman Kristen, dan sampai ketemu di waktu-waktu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.